Selamat datang di Ruang Inspirasi. Oke. Halo sobat generasi semua dimanapun Anda berada, kali ini kami hadir kembali di Ruang Inspirasi. Setelah sempat vakum beberapa lama karena satu dan lain hal, dan kali ini kita akan kembali berbincang-bincang ya Bang Indo. Ya, tentunya. Bersama narasumber yang sudah bersedia hadir, duduk di sini bersama kita. Siapakah dia? Inilah dia, Ridho Akbar Hazen. Selamat datang Pak Ridho. Selamat Ridho. Ya beginilah. Ini keren banget loh. Terima kasih loh teman-teman sudah ngundang. Kesibukannya mau menyempatkan diri hadir ke sini ya. Siap. Apa ini yang kita mau bahas dulu? Ya, kalau pertama seperti biasa ya, kita perkenalan dulu dengan Bang Ridho kan biar lebih akrab. Tak kenal maka tak sayang. Kita perkenalan dulu. Nah, jomblo kan? Iya. Kita taruh ya. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih Bang Wedi dan juga Bang Idun ya, udah ngundang saya di podcast ini dan juga untuk bincang-bincang dan ngobrol-ngobrol seru ya, kebelit nih lidah. Nah, sebelumnya perkenalkan tadi udah sering disebut juga nama saya Ridho Akbar Hazen. Biasanya sih dipanggilnya Hazen Akbar. Hazen Akbar ya. Dan kesibukan saya saat ini saya bekerja juga di beberapa tempat gitu ya. Karena mumpung masih muda ya. Jadi harus banyak beberapa ya. Dan tapi ya memang mungkin teman-teman yang sering nonton TV gitu ya, yang sombong banget dah ya. Saya bekerja saat ini yang paling banyak menghabiskan waktu di TVRI Jambi. Oke. TVRI Stasiun Jambi. Kita ternyata kedatangan reporter servis pembawa acara TVRI Jambi. Apalah daya kita. Kita cuma reporter podcast. Jadi mohon maaf lah ya kalau ada ngomong kita berbelit-belit. Iya. Anda bisa sambungnya. Nggak apa-apa. Soalnya sama juga, kalau terbelit itu kayaknya permasalahan lumrah dan umum ya. Lumrah ya. Nah, kalau ngobrolin tadi bisa sampai ke TVRI Jambi, artinya kan melalui proses yang panjang dan pasti ada awal mulanya. Sebenarnya awal mulanya kok bisa Bang Ridho itu terjun ke dunia industri entertain jatuhnya ya, walaupun nanti urusannya berita dan lain hal, tapi gimana sih awal mulanya? Apakah pernah terbersit dari sekolah untuk memang cita-cita ke arah ini, atau memang dulunya seperti apa? Sekolah di mana atau besarnya seperti apa dan pernah kepengen apa gitu? Oh ya gitu ya. Oh panjang ya, banyak ya. Biar nanyanya sedikit, ngomongnya banyak. Oh gitu ya. Aduh, ya baik. Nah, jadi kalau kecil dan besarnya saya lahir di Jambi. Ya, saya kalau dibilang asli Melayu ya karena lahir di Jambi. Kalau peribahasa di mana apa istilahnya ya, kita dilahirkan di sana kita darahnya gitu. Jadi ya udah saya aslinya Jambi, kemudian sempat beberapa kali pindah tugas karena ngikutin orang tua dulu, terkhusus papa almarhum. Jadi sempat di Jambi, kemudian juga sempat di Tebo. Dulu saya SD-nya malah di Tebo waktu itu. SD-nya di Tebo. Dari kelas 1 sampai kelas 6? Iya. Nah, kebetulan sebenarnya mau pindah. Cuman ketika itu tanggung gitu loh, dan ternyata papa dipanggil duluan gitu. Jadi tunggu selesai baru ikut mama lagi kembali ke Jambi. Balik ke Jambi lagi. Berarti ke Jambinya itu SMP itu. SMP. Dulu kecil kalau boleh tahu SMP-nya. Ya kalau kecilnya dulu di Jambi, pas SD baru pindah ke Tebo. Dan tuh balik lagi, cuma 6 tahun kurang lebih di sana. Jadi kalau SMP di Jambi, SMP mana? SMP Yadika. Oh, Yadika. Oke. Kalian anak-anak SMP Yadika, ini contoh alma mater Anda yang bisa ditiru. Iya, SMP-nya Yadika, SMA-nya juga Yadika. Oh, sama. SMA. Ya. Setia dengan Yadika. Iya, karena setia. Orang tua dulu percayanya sama sekolah swasta gitu ya. Bukan nggak percaya sama negeri, tapi memang orang tua lebih yaudah kamu masuk swasta aja gitu. Dan ya akhirnya di Yadika, selesai dari Yadika. Nah, di sanalah memang dari kecil saya tuh anaknya aktif ya, maksudnya suka ngomong gitu, suka berbincang. Kalau tampil itu sesuatu yang menurut saya wajib dan kudu mesti gitu. Oke, wajib dan kudu mesti. Ya. Wajib dan kudu mesti. Wajib, kudu dan mesti. Jadi kalau misalnya ada kegiatan atau apapun lomba itu pasti saya suka tampil. Nah di sana adalah awal mulai saya suka menjadi istilahnya bukan pusat of attention juga ya, tapi ingin menunjukkan sesuatu bisa kok. Kalau kita mau coba dan kalau kita mau melakukannya seperti itu. Nah, itu awal mulanya. Dari SMP sampai SMA itu sudah sangat-sangat suka bergabung di organisasi, suka menjadi istilahnya pemimpin atau apapun itu dalam kegiatan sekolah. Dan akhirnya itu juga yang mengasah kemampuan saya untuk publik seperti itu. Untuk bisa berbicara di depan umum, kemudian juga menyampaikan gagasan, ide, atau opini. Nah, setelah itu
iseng-iseng juga coba-coba jadi MC ya. Awal-awalnya tetap MC sekolah gitu ya, MC sekolah, terus ya pentas-pentas seni, ya bener, MC gitu, perpisahan, bener. Nah, jadi di sana lah mulai, oh ternyata menarik gitu kan. Dan konotasi orang public speaking itu adalah ya ketika dulu saya mikirnya ya, oh public speaking itu ketika kita berbicara di depan umum dan disaksikan oleh orang banyak. Padahal public speaking itu adalah kemampuan kita untuk membawa diri kita, mempresent diri kita dari atas sampai bawah. Wah, ya. Akhirnya udah kayak gitu loh dari dulu. Padahal abang kan dulu kalau dengar kata public speaking, yang di pikiran abang tuh ngomong pakai bahasa Inggris. Iya. Kalau kami mikirnya pokoknya ngomong lancar aja depan umum. Ya, itu sih awalnya ya. Jadi bagaimana kita mempresent diri kita. Terus masuk kuliah, memang dulu tuh ngetren ya radio. Oh iya, zaman di dulu masih di tahun-tahun 2010 ke bawah dan 10 ke atas sampai 2015 ya kalau saya rasa ya. Itu kan tren banget radio. Kalau nggak jadi penyiar radio nggak keren gitu ya. Iya bener. Jadi ketika pulang sekolah, terus mama juga suka dengerin radio waktu itu kan ada beberapa stasiun radio di Jambi yang memang sangat-sangat hits waktu itu. Tertarik, wah enak ya denger penyiar radio. Saya suka denger suaranya saat itu. Oke. Dari SMP sama SMA saya suka kirim pesan juga. Dulu kan masih ada kirim pesan sih. Iya. Rasanya tuh seneng banget ketika penyiar radio atau news kok news anchor ya radio announcer ya yang menyapa kita gitu ya, panggil kita atau istilahnya membacakan pesan-pesan kita. Nah, inspirasinya dari sana akhirnya saya memutuskan ketika kuliah duduk di kelas semester 1 waktu itu dan kebetulan di Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan, background saya psikologi saat itu di semester 1 saya langsung memutuskan untuk masuk di salah satu radio di Jambi. Ikut audisi waktu itu, melamar kerja gitu intinya ya. Keterima. Iya. Langsung. Enak ya. Kayak nggak ada tantangannya. Tapi kan portofolionya dari SD, SMP, SMA kan sudah ini kan. Ya penting ya kayaknya bangun relasi dari dulu ya. Jadi itu awal mulanya saya bergabung di tahun 2017. Ingat saya itu bulan Desember, saya masih botak karena ketentuan kampus dulu kan masih botak dan lain-lain. Itu saya siaran di Radio Eljon. Iya, 96,8. Saat itu saya bergabung. Itu ngambil segmennya apa ya? Kalau segmennya dulu menarik ya, karena kita kan baru nih, terus dikasih tantangan yang saat itu segmennya dangdut. Awal-awal mulai saya dangdut, terus juga pop, tapi lebih banyak dangdut dan masih banyak penelpon saat itu. Request salam dan lain-lain. Jadi itu tantangan sebenarnya, karena memang belum pernah di posisi yang boro-boro gitu kan ya. Kita harus yang happy, ceria. Terus kan jadi penyiar itu apalagi cuman suara, kita harus theater of mind kan, gimana cara kita mendelivery gitu. Nah itu yang PR juga, karena saat itu kan kita masih transisi, belum paham dan lain-lain. Jadi gimana ya caranya mood kita walaupun lagi nggak bagus, tapi kita harus ceria, apalagi dangdut kan, mau nggak mau gitu. Mungkin ada joget-joget terus MC-nya video gitu ya. MC-nya kayak lagu apa. Jadi hostnya yang malah yang nggak seru gitu ya, kayak dangdut kan nggak bisa yang down gitu ya. Terus setelah itu berlanjut gitu ya, kurang lebih saya hampir berapa tahun juga di sana. Terus lanjut lagi, sempat juga nyoba di salah satu radio setelah dari sana. Karena waktu itu saya ada kesibukan penelitian dan riset, jadi saya belum sempat istilah ngambil jadwal banyak lah, ada project dosen dan lain-lain. Saya out dulu sesaat, break sekitar 2 bulan. Terus karena posisi rumahnya cukup jauh juga dari lokasi, orang tua juga sempat bilang kalau pulang kan malam kan ya, apalagi penyiar radio kita kan closingnya jam 12, sampai rumah jam 1, jam 2 malam. Posisinya saya juga masih mahasiswa gitu ya dan lain-lain. Jadi pagi saya kuliah sampai sore saya lanjut ke radio gitu. Jadi itu dulu ya gitu. Terus lanjut masuk juga sempat di satu radio tapi nggak bertahan lama karena memang balik lagi mungkin vibes-nya ya karena tadi ada tantangan-tantangan baru. Akhirnya saya di tahun 2000 saya lupa 2020 kalau nggak salah ya sebelum Covid ya 19 akhir itu saya bergabung di IBFM. Iya, IBFM. Nah, di sana saya lebih akses banyak lagi ya. IBFM lebih anak muda. Iya, lebih anak muda juga. Terus lagu-lagunya, musik-musiknya beda-beda. Segmennya juga beda. Maksudnya value edit dari setiap radio itu kan pasti beda-beda ya. Nah, jadi ada sesuatu nih tantangan baru lagi gitu. Harus bisa membawa suasana yang memang didengar sama anak muda gitu. Terus kita informatif juga karena memang segmentednya usia-usia yang sepantaran kita lah ya atau milenial dan Gen Z ya kalau sekarang ya.
Setelah dari sana, saya masih itu lanjut lagi. Akhirnya tahun 2022 awal saya diterima di TVRI Jambi. Itu pendaftaran juga. Audisi juga. Audisi juga. Audisi juga. Langsung lolos juga. Langsung lolos juga, alhamdulillah. Rezekinya kemana ya. Jangan bandingin rezeki orang sama usaha kita. Ya. Nggak bisa dibandingin. Ya, bisa. Tapi ini ada sesuatu yang menarik ya tadi Doni kita dengar. Karena ternyata backgroundnya Bang Rido ini kuliahnya psikologi. Ya. Sebenarnya ada kaitannya nggak sih psikologi dan public speaking? Atau jangan-jangan mencoba dunia public speaking itu karena ingin memperlancar ngomong supaya kliennya nanti lebih nikmat mendengarkan ketika namanya diskusi psikologinya gitu. Ada kaitannya nggak sih? Bener, kedua-duanya bener. Benar. Kedua-duanya bener. Karena awalnya saya Padahal suka. nebak gitu. Iya, bener loh, kedua-duanya keren ya Mbak Bedi. Nah jadi awal mulanya ketika itu memang saya sangat-sangat tertarik di bidang psikologi itu dari SMP bahkan. Memang udah mimpi dan cita-cita saya. Ya anak-anak kecil suka berubah ya, dulunya dokter, polisi gitu. Terus saya akhirnya tertarik di bidang psikologi. Jadi psikologi memang adalah mimpi saya. Dan alhamdulillahnya waktu itu saya dapatnya mahasiswa undangan malahan di kedokteran waktu itu. Bersyukurnya. Jalur bakat. Iya. Jadi Sombong halus. sama meroket untuk naik. Enggak. Jadi di sanalah awal mulanya saya istilahnya tadi pertanyaan apa? Saya udah lupa malah. Hubungan public speaking. Oh, belum public speaking sama psikologi. Benar ya, kalau dibilang hubungan public speaking dan psikologi, di satu sisi psikologi sangat membantu saya dalam dunia public speaking bahkan. Karena kan di psikologi kita banyak belajar tentang mengenal diri, terutama kita harus know yourself dulu gitu ya, terus baru kita bisa mengenal orang lain. Itu yang paling penting. Jadi di sana juga membantu saya value-value yang ada di psikologi membuat saya lebih enjoy ketika public speaking. Nah, public speaking juga membantu saya untuk nantinya menghadapi klien-klien gitu. Jadi kedua-duanya benar gitu sih. Dua-duanya berkesinambungan. Iya, berkesinambungan. Tapi Bang, kalau untuk Abang milih psikologi sendiri itu apakah emang udah dari, kan tadi kan emang pengennya jadi psikologi, nah itu alasannya tuh apa Bang? Apakah karena sudah terjun di dunia entertain dari SMP gitu atau gimana? Kalau ditanya alasannya kenapa ya, jujur dulu itu momen saya menemukan ilmu psikologi itu sebenarnya gini, saya itu mungkin istilahnya individu yang cukup peka, empatinya memang cukup tinggi gitu. Kalau saya mengakses diri saya sendiri ya, karena kan kita harus kenal diri kita ya. Dari SD, SMP saya tuh merasa kayak saya jadi sering nih dulunya ya, sering jadi tempat curhatan teman-teman, gitu. sering dengerin cerita-cerita orang-orang gitu kan. Jadi saya merasa ini menarik ya. Apa ada ya pembelajaran atau ilmu membahas hal ini? Saat dulu saya nggak tahu psikologi, jujur. Saya taunya cuma jadi pendengar, terus jadi tempat untuk cerita dan lain-lain. Karena memang, karena dulu saya udah jadi agent of change, peer counselor sebaya gitu dari SMP. Memang jadi tempat curhat gitu dari teman-teman kan. Karena dulu program namanya Dance for Life. Dance for Life. Jadi di sana tempat saya pertama kali untuk mengakses dan istilah tempat curhat lah. Setelah itu karena memang saya sama teman-teman suka banget istilahnya baca-baca. Dulu saya suka baca buku, mungkin sekarang enggak ya. Dulu suka baca buku, terus melintir tempat istirahat kita itu kalau makan siang dan lain-lain bawa bekal gitu ya. Pasti di ruang perpustakaan sama teman-teman juga. Nah, ketika di perpustakaan itu saya nemuin satu buku namanya Psikologi Umum. Saya baca, kok menarik gitu ya. Oh, ternyata ilmu ini dipelajari loh kayak gitu. Akhirnya saya udah tanamin mindset nih, yaudah saya harus coba psikologi kayak gitu. Saya pengen ilmu psikologi, saya mau belajar psikologi lebih dalam. Dulu di Jambi itu belum ada awalnya. Jadi awalnya belum ada di psikologi di Jambi. Jadi saya sempat mikir, wah kalau di Jambi nggak ada, saya harus ngapain? Akhirnya terbesitlah saya harus ngambil kedokteran. Jadi pilihan kedua saya dalam cita-cita saya itu, pilihan kedua saya itu kedokteran. Dan kalaupun kedokteran, saya mengambil SPKJ dulu, kan masih kecil ya, masih remaja lah gitu kan. Ternyata ketika saya ikut pelatihan di salah satu hotel waktu itu di Jambi, di SMA, sudah posisinya saya SMA waktu itu, saya perwakilan, ketemu ada tim waktu itu asesmen. Dan ternyata tim tersebut adalah kumpulan dari dosen-dosen psikologi Universitas Jambi. Dan itu baru berdiri banget. Psikologi Unja itu berdiri 2013. Saya ketemu sama dosen-dosen tersebut sekitar 2015 atau 2014. Jadi inilah istilahnya pucuk dicinta bulan pun tiba. Ya itu dari rezeki gak kemana. Tapi ada pertanyaan iseng. Sebenarnya iseng ya? Iseng ya teman-teman. Dokter sama psikolog itu bedanya apa sih? Ini menarik deh pertanyaannya ya. Bukannya psikolog itu dokter juga jatuhnya gitu. Kenapa dia di fakultas kedokteran tapi keluarannya beda gitu. Nggak disebut dokter. Baik. Nah, jadi perbedaan dokter dan psikolog ya. Kalau dokter itu adalah teman-teman yang menempuh pendidikan atau yang menjalani pendidikan
di bidang kesehatan terkait dengan fisik ya, ataupun juga psikis kalau di spesialisasi biasanya SPKJ. Nah, teman-teman dokter itu bisa memberikan treatment obat, itu aja garis besarnya. Teman-teman kedokteran bisa, atau teman-teman dokter gitu bisa memberikan obat, ya treatmentnya bisa ke drug seperti itu, atau farmasi ya, atau farmako gitu. Nah, sedangkan kita psikologi, kita itu tidak apa istilahnya mempelajari dimensi yang fisik banget tuh enggak. Tapi kita memang membahas tentang dinamika manusia seperti itu. Walaupun tetap ada hubungannya tentang physically gitu nanti ujung-ujungnya. Biasa di bagian psikologi kesehatan atau psikologi klinis. Nah, dokter dan psikolog itu berbeda karena memang saat itu undang-undangnya berbeda. Tapi sekarang undang-undangnya udah mirip nih. Kedokteran sama psikologi itu udah mirip undang-undangnya. Kita ada namanya pendidikan profesi psikolog umum, nanti ada juga spesialis dan subspesialis seperti itu. Nah, yang pendidikan-pendidikan inilah nantinya membentuk karakter-karakter, ada namanya psikolog dan juga dokter umum seperti itu. Jadi penanganannya kita berbeda. Intinya kalau dari psikolog dan juga dokter, kalau dokter dia bisa beri treatment obat dan lain-lain, kalau psikolog nggak boleh kasih obat. Kita lebih treatmentnya adalah terapi, namanya psikoterapi, kemudian juga ataupun juga asesmen intervensi minat bakat dan lain-lain. Kita lebihnya ke sana karena memang kita mempelajari dynamic mentality gitu loh. Nah, kalau lebih lanjutnya lagi, ini juga apa ya istilahnya yang sering didebatkan juga ya. Kita sama kedokteran atau dokter itu kita kolega. Iya, jadi irisan yang paling dekat itu adalah psikolog klinis biasanya. Jadi psikologi klinis atau psikolog klinis nantinya spesialisasinya itu bisa berinteraksi seperti itu dengan dokter SPKJ biasanya. Contoh, misalnya SPKJ ini dapat klien atau pasien gitu ya. Ternyata ketika di asesmen ini tidak dibutuhkan obat seperti itu. Dilempar. Nah, ya bisa di-refer ke kita. Nah, kita terapi gitu. Atau dari kita nih ketika kita lihat, oh ternyata ini butuh penanganannya terkait lebih dengan medis atau obat gitu ya. Maka kita refer gitu. Jadi mungkin ada juga dokter kan menilai nih, kayaknya ini tidak perlu obat, butuhnya dijadikan tempat curhat atau didengarkan gitu, atau juga treatment-treatment tertentu yang tidak menggunakan obat, yang bisa di-refer gitu sih. Walaupun memang masih tabu ya psikologi, dan sekarang alhamdulillah udah mulai berkembang ilmunya gitu loh. Gitu Sobat Generasi. Gitu. Anda mau jadi psikolog? Atau mau jadi dokter? Atau Anda mau jadi dokter atau psikolog yang jadi pembawa acara TV? Nah, itu jawabannya. Nah, Sobat Generasi dimanapun berada, itu tadi informasi yang bisa diberikan terkait pendidikannya Bang Rido ya selama ini. Awal mulanya bisa menjadi sampai sekarang melalui tahap-tahapan yang tentunya pasti tidak mudah. Banyak lika-likunya setiap jalan yang dilaluinya gitu kan. Nah, fun fact ya. Di aktifnya Bang Rido ini ternyata dia juga aktif dan itu ya ikut mengikuti beberapa ajang duta yang ada di Provinsi Jambi. Beberapa di antaranya ada duta genre, duta bahasa, bujang gadis, dan banyak ya kayaknya. Ini yang dilihat apa? Itu di layar punya monitor yang jelasin. Di belakang sana tuh ngasih. Bang Rido ini duta juga loh, duta berbagai event, terutama dari beberapa instansi yang ada di Provinsi Jambi khususnya. Itu gimana ceritanya ya? Apa karena memang tadi karena pengen coba lomba atau memang pengen menunjukkan eksistensi bahwa aku ada loh di sini? Karena banyak orang yang ikut ajang tersebut cuma untuk eksistensinya, tapi ada juga beberapa orang yang punya tujuan lain untuk mengikuti ajang tersebut. Bisa jadi atau karena jiwanya yang kayak SMP itu pengen bisa jadi kan. Sekalian ceritain Bang, gimana tahu teman-teman Sobat Generasi di rumah ada yang tertarik juga. Ternyata dunia ini tidak sesempit yang kita kira gitu. Banyak aja yang bisa kita coba. Jadi kalau cerita di awal tadi kan di SMP SMA memang saya tergabung dalam komunitas, itu komunitas cukup besar Gerakan Dunia ya, Dance for Life namanya. Nah, ketika saya tamat dari sekolah bangku SMA waktu itu, saya kan bergabung di salah satu fakultas kesehatan seperti itu ya, kedokteran kesehatan. Nah, dan di sana momen pertama kali saya mau ngapain lagi ya gitu, saya pikir ya. Ini udah saya gabung, apakah saya hanya kerja kemudian kuliah gitu ya. Ada momen-momen lain yang pengen saya dapatin lagi karena menurut saya apa ya, mungkin orang-orang di luar sana atau teman-teman di lingkungan saya itu tahu banget kalau saya ini orang achievers gitu loh. Setiap tahun tuh harus ada target apa yang harus saya dapatkan gitu ya. Jadi di tahun 2017 ya alhamdulillah saya dapat menjadi lulusan terbaik dan lain-lain. 2018 apalagi nih gitu loh. Mikirnya awalnya apalagi ya 2018 yang pengen saya lakukan. Ketemu pertama duta genre. Ya duta genre kan dari BKKBN ya atau sekarang udah jadi kementerian bahkan ya. Nah di sana kan
background ataupun juga visi misinya mirip nih sama komunitas ataupun juga gerakan yang saya ikuti saat itu. Sejalan gitu ya. Iya, tentang pencegahan seks pradika, pernikahan dini, kemudian juga narkoba dan lain-lain Ya. gitu. Akhirnya saya bergabung dan alhamdulillah ketika 2018 pemilihan duta genre itu saya dinobatkan sebagai duta genre Provinsi Jambi mewakili Jambi ke Jakarta. Oke, perwakilan Jambi ke Jakarta. Iya, untuk mewakili Provinsi Jambi. Nah, saat itulah akhirnya saya belajar banyak hal juga, ketemu relasi baru gitu. Karena kan di Duta Genre atau teman-teman Forum Genre Indonesia Wilayah Jambi atau FGJ ya, Forum Genre Jambi, itu banyak sekali gitu loh, background-background baru gitu loh, background-background baru, terus mulai terakses informasi, oh ternyata ada loh duta-duta yang lain kayak gitu kan, ada beberapa hal yang misalnya banyak yang bisa kita akses dan kita kembangkan, walaupun dulu SMA pun juga saya istilahnya sering mendengar gitu kan, tapi belum sempat karena memang beda kan waktu SMA dan kuliah gitu, waktunya juga berbeda. Itu pertama kali saya ikut genre. Iya, karena saya merasa visi dan misinya sama, dan saya merasa ketika kita istilahnya berada di muka bumi ini, kita jangan sampai hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita harus bermanfaat harus untuk orang lain. berinfluence ya, Iya, jadi menginfluence orang lain. saya ingin mengajak teman-teman untuk yuk berperilaku hidup bersih dan sehat salah satunya, dengan menghindari tadi salah satunya perilaku berisiko gitu-gitu kan, yang dulu sampai sekarang pun menjadi problematika yang belum selesai gitu kan. Nah, terus di 2018 sama sembari di 2018-17 itu saya juga udah mulai aktif di organisasi mahasiswa juga, organisasi-organisasi luar juga sembari gitu ya. Nah, kemudian di 2019 saya coba peruntungan lagi. Di tahun 2019 ketika saya sudah selesai menjabat, saya selesaikan satu-satu. Oke. Ya, jadi sudah mulai hampir penghujungan penjabatan saya di tahun 2019, saya mengikuti pertukaran pemuda antar negara Provinsi Jambi waktu itu. PPAN di tahun 2019. Jadi ke PPAN. PPAN dulu. Nah, itu benar-benar iseng-iseng. Karena kalau saya bilang ini kan Royal Family ya. Iya. Maksudnya dijadikan perwakilan bukan Jambi tapi representnya, tapi adalah dari Jambi, Indonesia dan untuk dunia bahkan kan. Itu adalah pertama kalinya saya menantang diri saya dengan kompetisi yang begitu berat. Menurut saya ya, karena ini kan challenge-nya kuat gitu ya. Kita harus berhadapan dengan apalagi lah saya waktu itu masih semester 3 gitu loh. Ketemu di dalam itu ada orang-orang yang udah kerja, ada yang dosen bahkan, ada 2 orang yang sudah bekerja di perusahaan dan lain-lain. Karena memang umurnya lebih tinggi gitu loh. Rentang umurnya itu kalau nggak salah dari 2018 sampai 2020 maaf. 24. Usia dari 18 sampai usia 30. 30. Nah, waktu itu saya ngikut satu program namanya Kapal Pemuda untuk Asia Jepang. Oh, Jepang. Iya, jadi Indonesia, Jepang gitu, dan terus beberapa negara Asia Tenggara lah gitu. Nah, namanya tuh SEAP. Jadi itu pertama kali saya ngikuti kompetisi yang cukup challenging banget. Nah, ketika saya ikut, alhamdulillahnya saya dinobatkan sebagai wakil satu atau cadangan utama. Kalau misalnya nanti ada program tambahan atau misalnya yang diutus utama ini ada sesuatu yang mungkin tidak bisa diikuti, misalnya ada kegiatan lain dan lain-lain, akhirnya yang dipakai cadangan. Waktu itu saya cadangan utama. Saya kaget. Saya kaget banget karena posisi saya masih baru, terus kan bahasa Inggris saya masih kacau gitu ya. Terus Karena juga termasuk yang paling muda gitu iya, ya. masih muda juga dan yang lain sudah cukup. Ada juga lah sepantaran saya seusia gitu, tapi istilahnya berbeda gitu kan, pasti beda background dan lain-lainnya. Jadi saya kaget ketika malam itu saya dinobatkan sebagai wakil satu atau juara 2-nya gitu, posisi kedua. Tapi akhirnya jadi berangkat. Nah, sempat dicadangin, ditunggu ada juga beberapa sampai informasi ke saya ada penyadangan untuk nanti siapa tahu nanti akan ada program untuk Cina, kemudian ada India dan lain-lain 2019. Tapi setelah itu Covid. Akhirnya teman-teman kita menemukan satu nih. Ini yang nggak dari kayak gini. Jadi kirain mulus semua. ternyata Covid gitu ya. Jadi saya nggak tahu juga perlanjutan program dan lain, tapi tetap berkomunikasi dan terus berkolaborasi juga sama teman-teman dari PCMI, Pengacara Pemuda Indonesia Wilayah Jambi. Terus di 2020 ini menarik nih, Covid ngapain ya? Karena kan Covid itu masih transisi gitu ya. Iya. Walaupun kita kuliahnya di rumah, terus juga posisinya banyak hal yang istilahnya terbatas lah gitu ya. Kita harus jaga jarak dan lain-lain. Akhirnya saya mencoba peruntungan yang sebenarnya informasi terkait duta ini itu sudah saya tahu dari SMP dan SMA bahkan. Ya. Karena sering sekali kantor ini mengadakan kompetisi, baik itu esai, cerpen, kemudian juga debat, LCC, dan lain-lain gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk peruntungan saya di tahun 2020 ngikut Duta Bahasa Provinsi Jambi. Di sanalah saya men-challenge lagi nih,
Karena kan maksudnya saya merasa ini akan sangat-sangat berguna bagi saya. Karena kan orang-orang dengan background yang punya kemampuan di bidang apa istilahnya sastra, kemudian bahasa yang cukup baik dibandingkan mungkin forum-forum saya yang lain gitu ya, ataupun memang karena kan fokusnya pasti beda ya, visi dan value-nya beda. Kalau genre kan kesehatan, kemudian PPN ada program-program exchange-nya gitu ya, dan juga di Duta Bahasa nih ada program lain lagi gitu ya, terkait bahasa, Trigatra Bangun Bahasa salah satunya, bagaimana kita mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing. Nah, ter-challenge lagi nih dengan program-program selama COVID ya, kolaborasi nih sama teman-teman dari Duta Bahasa, membuat program yang bisa diakses dari rumah saja. Karena waktu itu kita juga kompetisinya online, dan lain-lainnya online. Dan alhamdulillah waktu itu saya dinobatkan sebagai wakil 2 atau juara 3. Iya, juara 3 waktu itu di Duta Bahasa Provinsi Jambi. Jadi apa ya? Ketemu lagi nih momen ketemu sama teman-teman yang background-nya beragam juga. Beragam. Banyak sekali background baru. Lagi. Teman-teman pokoknya harus muak dan pengen kayak Bang Rizul. Sudah reporter psikologi Duta Bahasa. Kayak gak ada waktu berhenti. Kan ini psikologi. Terus Duta Bahasa. Kemudian di 2021, nah itu momen di mana 20 itu saya juga ikut salah satu kompetisi di tarafnya nasional waktu itu, namanya Duta Kesehatan Mental Indonesia. Oh, Ya, dan saya sebagai Duta Kesehatan Mental Indonesia wilayah 1 untuk wilayah Sumatera. Jadi ada 7 wilayah, salah satunya saya di wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4 gitu. Dan itu juga di tahun 2020 menuju 2021 kalau nggak salah. Kemudian di 2021 coba lagi di peruntungan, karena saya suka nyanyi gitu ya. Suka nyanyi tapi belum tentu bisa bernyanyi gitu ya, karena suka nyanyi ya. Jadi ada kompetisi online lah tentang bernyanyi dan lain, waktu itu UNPAD, Universitas Pajajaran, Surat Cinta untuk UNPAD. Dari tahun 2021 itu saya lebih banyak ke sana. Sembari saya menyusun skripsi juga. Karena udah mau menyelesaikan studi. Karena tanggung jawab akademik itu tanggung jawab pribadi yang ditinggali. Bener. Kita boleh berkarya dan sukses di bidang manapun, tapi akademik jangan tinggal, benar. Nah, jadi tahun 2021 itu saya coba tetap lomba gitu ya, sembari saya menyelesaikan penelitian saya. 2021 saya udah mulai penelitian juga. 20 saya juga magang kayak gitu-gitu ya, di tengah kesibukan saya, jadi tetap radio jalan, magang juga jalan, skripsi juga jalan, lomba tetap jalan gitu. Saya nggak mau bagi waktunya ya. Jalan, gitu. Bagi waktunya gimana tuh? Ya, intinya gini, kita mainnya skala prioritas ya. Itu klise sebenarnya, tapi harus manajemen waktu juga, komunikasi yang paling penting. Karena kita harus menyampaikan kapan nih kita bisa, apa yang kita bisa bantu dari jauh. Karena kan udah mudah teknologi sekarang kan, bisa ada kegiatan dan lain sudah bisa dikolaborasikan, Zoom atau virtual lainnya gitu ya. Kita udah mulai mudah gitu loh. Nah, di 2021 saya menyelesaikan studi saya, alhamdulillah saya selesai tepat waktu dan bahkan kurang dari waktu yang ditentukan waktu itu, dan saya mendapatkan beasiswa sebagai lulusan terbaik di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan. Itu achievers tertinggi saya di tahun 2021. Alhamdulillah. 2021 waktu itu. Akhirnya saya dapat beasiswa untuk melanjutkan studi magister di UNJA di tahun 2021. Itu achieve-nya saya tertinggi lah saat itu, saya menurut saya. Akhirnya saya bisa mendapatkan peluang, walaupun sebenarnya saya banyak target nih, pengennya LPDP, kemudian ada PMDSU dan lain itu banyak sebenarnya. Cuman memang bukan kendala restu orang tua, tapi memang ada beberapa pertimbangan lah, akhirnya saya tidak bisa mengambil pendidikan di luar, baik dari S1 ataupun juga S2 gitu. Nah, kemudian setelah itu saya melanjutkan lagi di tahun 2021 itu saya coba tetap bekerja juga karena kan sudah masa transisi, terus juga pembukaan dari wisuda kan di bulan 10-nya waktu itu dan masih lama, jadi saya coba juga tetap ada waktu senggangan punya gitu ya. Iya, karena saya tetap di radio dari semester 1 bahkan semester 2 bahkan saya sudah ikut project dosen waktu itu. Jadi saya udah ngikut ada 4 biro psikologi di Jambi waktu itu. Jadi saya sudah juga sambil bekerja di luar dari radio gitu kan. Jadi di situ juga saya fokus di asesmen, ada perusahaan organisasi, kemudian juga institusi pemerintah dan lain-lain gitu. Kemudian di 2022 saya kuliah lanjut di manajemen UNJA. Kemudian di tahun 2022, akhirnya saya mencoba sesuatu yang sudah diminta, adalah salah satu orang yang selalu mendorong saya untuk ikut di kompetisi ini. Bujang Gadis Provinsi Jambi. Di tahun 2022. Avatar gak tuh? Last Airbender. Last Airbender. Kompetisi yang kastanya paling tinggi di Jambi. Kompetisi yang paling tinggi kalau belum ikut Bujang Gadis. Belum ditanya Jambi lah. Jambi ya. Jadi itu tahun 2022
22. Mm. Karena memang sebenarnya ada salah satu orang yang sangat-sangat bermotivasi juga sangat apa ya istilahnya berkesan dalam hidup saya di tahun saya ikut Bujang Gadis, karena memang beliau ini sudah nyuruh saya itu dari 2019 untuk ikut gitu loh. Tapi saya tuh masih kurang pede saat itu karena kan ada pasti kan setiap forum tadi kayak saya sampaikan ada valuable-nya masing-masing kan gitu loh. Ada yang hal-hal yang ditonjolkan gitu. Jadi saya merasa saya belum siap dan saya memang ngejarnya lebih ke akademik saat itu, lebih ke bidang-bidang yang memang mengasah kemampuan internalisasi saya gitu. Nah, ketika saya bergabung di Bujang Gadis itu ada nilai baru gitu loh. Kita harus sudah mulai aware dengan penampilan gitu ya. Sudah harus mulai sadar dengan apa yang harus kita tampilkan, present gitu dan lain-lain. Lebih sadar gitu loh. Karena dulu juga di tuntutan pekerjaan saya walaupun di entertain, walaupun di MC, tapi kan tidak sekuat itu. Dan sekarang pun semenjak apa istilahnya di Bujang Gadis juga, saya awalnya mulainya tuh di Bujang Gadis Tanjung Timur dulu. Nah, Bujang Gadis Tanjung Timur tahun 2022 apa ya loncat 1 bulan saya langsung diutus dari Tanjung Timur untuk ke Provinsi Jambi saat itu. Nah, akhirnya saya coba dan lain-lain dan ya akhirnya ada peluang tetap sambil kerja dan akhirnya juga saya di tahun 2023 awal ya 22 awal 23 awal itu saya keterima di TVRI Jambi juga. Jadi sambillah dengar yang lain-lain sampai saat ini dan ya begitulah. Walaupun tetap tuh setiap tahun ada nih achieve saya apa ya target-targetnya tetap harus jalan gitu sih. Akhirnya 2023 saya dapat achieve-nya 2023 saya ikut lagi PPAN, belum lupa saya ikut lagi yang kedua kalinya karena masih boleh selama itu tidak dikirim. 2023 saya ikut untuk pertukaran pemuda ke Australia waktu itu dan untuk nagih janji yang dulu bukan karena ikut lagi karena dulu sempat terlupa jadi ikut lagi gitu. Walaupun sebelum-sebelumnya juga teman-teman sering aja ikut lagi gitu ya, tapi saya fokusnya lagi nggak bisa gitu waktu itu. Dan 2023 akhirnya saya ikut dan di tahun 2023 kadarullah saya dapatnya juga wakil waktu itu masih cadangan 1 masih tetap masih tidak berubah. Jadi emang takdir itu kita nggak bisa iya emang takdir kalau udah dapatnya segitu tuh ya udah kita jalan tapi harus terus coba ya makanya coba namanya takdir kita nggak bisa atasi gitu. Bang kan tadi kan sebutannya kalau abang bilang tadi itu tiap tahunnya ada achievement sendiri gitu kan. Nah kira-kira nih di tahun yang baru nih kan kita baru masuk tahun baru nih kan di 2025 nih kira-kira achievement apa yang ingin abang dapatkan? Oke baik ya 2025 ya. 2025 ini ada beberapa akses ya sedang saya buat dan saya susun gitu loh. Di tahun 2024 yang kemarin memang ada beberapa alhamdulillah tetap tercapai, tetap ada target dan lain. 2024 dan 2025 ini saya ingin mengembangkan usaha dan bisnis saya lebih luas lagi. Saya punya salah satu bisnis yang sedang saya kembangkan, ini berbasis psikologi, namanya Happiness Center. Iya, itu yang sedang saya kembangkan juga karena ya syukurnya menjadi salah satu istilahnya kalau dibilang ya mungkin secara kasarnya karena kita belum melajukan ke bentuk biro, karena background saya belum sampai ke biro karena saya belum profesi dan masih banyak panjang, jadi jatuhnya kayak event organizer lah bentuknya, tapi event organizer dengan layanan psikologi. Berbeda dengan intervensi lain pun. Biro jasa. Untuk ini ya, untuk curhat tadi ya? Bisa, untuk asesmen juga bisa, training juga bisa, kemudian gathering, outbound dan lain juga bisa. Apa namanya Bang? Happiness Center. Ada Instagramnya ya? Ada dong. Jadi mana tahu teman-teman ada yang mau konsultasi atau mau ini diskusi dengan perasaan atau memang terhipnotis seperti kami mendengarkan cerita Bang Rido kan? Ada namanya Happiness Center yang bisa kita akses sama-sama. Itu gimana sistemnya? Kalau Happiness Center ya bebas, teman-teman juga bisa langsung DM kita juga. Tapi biasa sejauh ini yang kita tangani cukup jarang individu. Karena kalau untuk yang individu memang kita platformnya masih dalam pengembangan. Tapi kita biasanya lebih ke organisasi perusahaan. Sejauh ini misalnya ada perusahaan yang butuh training and development, kemudian juga butuh gathering dan lain-lain gitu. Lebih ke sana sih kalau untuk saat ini. Tapi kita juga berkolaborasi dengan biro-biro di Jambi. Jadi banyak juga tuh kadang kita sebagai perantara gitu loh, perantara yang akhirnya butuh psikolog nih, butuh A, butuh B, butuh C atau lain-lain, kita nih silakan ini bisa dari kita, nanti kita bantu gitu untuk delivery. Walaupun tetap aksesnya kadang dari kita juga gitu, apa yang dibutuhkan nanti kita arahkan gitu. Gitu teman-teman sobat generasi itu kira-kira mana yang menginspirasi kamu banyak sekali. Terlalu banyak dan terlalu mulus. Kemana arahnya? Gimana sih Bang kira-kira tips dan triknya teman-teman yang nonton itu terutama sobat generasi di manapun yang berada sebenarnya untuk menentukan pilihan hidup atau menentukan tadi achievement yang ingin kita miliki itu sebenarnya gimana sih arahnya secara
awam ataupun secara psikolog, apa sih yang harus dilakukan oleh generasi-generasi muda khususnya penerus untuk menata hidupnya lebih baik ke depan itu seperti apa? Baik, kalau tips and trick dari saya ya, mungkin bukan tips and trick ya, tapi mungkin apa yang saya lakukan saja gitu. Karena setiap orang saya yakin dan percaya punya kemampuan dan bidangnya masing-masing. Kita tidak bisa membuat orang lain itu sama dengan kita dan kita juga gak akan sama dengan orang lain. Istilahnya ikan tetap di air, ya elang tetap di udara gitu loh, dan tetap ada punya porsinya masing-masing. Saya itu punya istilahnya prinsip yang ini juga saya dapat motivasi yang ternyata menarik perhatian saya waktu itu. Namanya filosofi rendang. Ini salah satu yang di samping juga. Filosofi rendang itu adalah bagaimana kita tetap bisa menjadi sesuatu yang enak dengan porsinya kita. Bayang nggak sih kalau misalnya rendang nih, ini rendang ya, rendang makanan khas Padang gitu. Ini terima kasih loh Bang Niki ya, ini Bang Niki yang menjadi inspirasi filosofi rendang ini yang sering nyampein ke kita juga dan ternyata sesuai dengan value-nya saya. Rendang itu kan makanan Padang gitu ya, makanan yang khas banget dengan bumbunya yang beragam. Kebayang nggak sih kalau garam itu terlalu banyak atau dagingnya terlalu banyak, pasti nggak enak. Tapi semuanya punya porsi masing-masing. Nah, menurut saya dalam hidup tuh kita harus mencari dulu apa sih peran dan fungsi kita dalam kehidupan. Ya, yang paling penting, utama banget bagi saya itu adalah mengenal diri, knowing yourself gitu loh. Kita kenal dulu diri kita tuh maunya apa, kita tuh siapa, kita tuh maunya bagaimana dan lain-lain. Yang penting kenal dulu sama diri, itu yang paling penting. Kalau kita udah kenal sama diri kita akan mudah untuk menjalaninya. Sudah kenal, kita cinta sama diri kita. Terus jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Iya, karena kalau kita ngebandingkan kadang hasil yang dibandingkan. Tapi kan proses yang kita lihat ya. Jadi yang dibandingkan proses hasil orang lain sama hasilnya kita. Belum tentu orang lain mampu apa yang kita proses dan orang lain pun juga belum tentu bisa memproses apa yang kita lakukan gitu loh. Jadi nggak ada bisa dibandingkan lah gitu. Pertama kenal dulu. Kemudian yang paling penting jangan takut untuk mencoba. Coba terus apapun itu, apapun modelnya dicoba gitu loh. Mau akademik seni gitu loh. Saya juga sempat dulu di SMA suka ngedance gitu loh, nari gitu ya, belajar gitu untuk memahami banyak hal gitu loh. Karena menurut saya yang membatasi diri kita itu adalah diri kita sendiri. Yang membatasi kita itu adalah pola pikir dan pandangan kita gitu loh. Dan saya itu paling anti bilang tidak. Saya dari dulu paling anti baik diri saya dan orang lain ngomong tidak. Tapi sering waktu diajak pasti mau main teater itu tidak dulu. belum beragam bilang tidak. Belum. Bukan tidak ya? Iya, bukan tidak. Karena maksud saya itu adalah bukan tidak karena kita tidak mau mencoba, tapi tidaknya karena waktu lah gitu. Karena waktu ya. Emang psikolog sekali ya. Jadi kalau saya sih pantang bilang tidak. Karena menurut saya tuh kalau tidak itu killing word. Kita sudah membuat kita tim. Misalnya nih, contoh, anggap saja waktu itu abang ngajak saya bilang tidak. Otomatis abang pasti bingung, dia tidaknya di mana, dia nggak bisa di mana. Tapi kalau kita mau bilang coba, abang akan memaklumi loh situasinya. Konotasinya negatif ya. Iya, konotasinya negatif. Iya, jadi nggak boleh. Itu yang pertama. Terus hasil itu adalah bonus. Jadi jangan sampai kita konotasinya harus ada hasil. Padahal nilai dari sebuah kompetisi dan kegiatan itu atau kegiatan yang kita coba apapun itu bukan di hasil, tapi prosesnya. Ketemu orang baru, kayak hari ini nih, saya ketemu Bang Medi, kemudian juga Bang Indul ya? Iya, Bang Indul. Bang Iduna, dan lain-lain gitu. Jadi, itu yang harusnya menjadi rasa syukur. Nah, yang terakhir, ada the gratitude, bersyukur. Bersyukur, dan terus berdoa, terus istilahnya mendekatkan diri ya. Maksudnya, segitiganya harus aktif. Hubungan sesama manusianya aktif, hubungan sama yang di atas juga aktif. Itu yang paling penting. Jangan sampai enggak. Itu sih kalau tips dari saya. Ada beberapa tadi banyak. Itu kayaknya sobat generasi bincang-bincang kita hari ini karena situasi dan lingkungan kita sudah mulai memberikan alarm-alarm yang sudah harus dihentikan. Sebenarnya kru sudah ngomong tuh kayaknya waktu break ya. Mungkin suatu saat nanti kita ada waktu luang lagi. Lebih dalam. Intinya yang hari ini pengen kita klik sudah sudah terlalu banyak. Semoga bisa menginspirasi sobat generasi dimanapun berada. Mungkin ada satu kata atau quotes terakhir untuk tebal lagi kepada sobat generasi semua. Kalau aku sih satu ya, kalau kata-kata yang selalu aku pegang, believe and love yourself. Oke, itu dia teman sobat generasi hasil bincang-bincang kita hari ini. Semoga bisa menginspirasi dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di ruang inspirasi selanjutnya. Bye.